Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting dalam agama Islam. Namun para pendengki Islam menuding jika kisah ini dianggap diadaptasi dari kitabnya agama Zoroaster yang bernama Arda-Firaf. Benarkah demikian? Mari kita bahas syubhat kali ini. Untuk jawaban dari berbagai tuduhan, syubhat, dan hujatan lainnya terhadap agama Islam, dapat teman-teman baca di e-book gratis ini. Link download tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Di setiap hari peringatan Isra Mi'raj, tentu teman-teman sudah sering mendengar perdebatan di kalangan para ustadz dan umat Islam sendiri terkait apakah hukum untuk merayakan peringatan hari Isra Mi'raj itu ya. Tapi pernahkah teman-teman mendengar bagaimana orang-orang non-muslim dan pendengki Islam memanfaatkan momen ini untuk mendiskreditkan agama Islam? Jadi teman-teman, di kalangan pendengki Islam, khususnya misionaris, mereka itu membuat klaim katanya kisah Isra Mi'raj yang ada dalam agama Islam itu diadaptasi, diplagiasi atau dikopi dari agama lain, yakni agama Zoroaster, sebuah agama kuno yang ada di Persia yang sekarang ini menjadi negara Iran gitu ya. Jadi teman-teman, ada sebuah legenda yang ditulis dalam sebuah kitab agama Zoroaster yang bernama Arda-Firaf Namak. Di sana itu menceritakan kisah seorang pahlawan yang soleh bernama Wiras yang katanya bermimpi naik ke langit dan ke surga hingga mengunjungi neraka. Di mana katanya ada detail-detail kemiripan antara kisah Nabi Muhammad SAW yang berisra Mi'raj dengan kisah Wiras ini. Dan karena itulah muncul asumsi bahwa agama Zoroaster telah mempengaruhi Islam. Atau Islam mengadaptasi unsur-unsur cerita dari agama ini, khususnya cerita Arda-Firaf, ke dalam kisah Isra Mi'raj seperti itu. Nah, tokoh mula-mula yang mengklaim seperti itu adalah Ignaz Goldziher dalam bukunya Islamisme et Parsisme, dan seorang misionaris yang bertugas di Iran, yakni pendeta Claire Tisdale, dalam bukunya The Original Source of the Quran. Dan tentu saja tulisan mereka ini kemudian dikutip oleh para pendengki Islam dan para misionaris modern ini, seperti Ibnul Waraq, Stephen Mas'ud, Anis Shoros, Gessler, maupun penulis-penulis lain yang menggunakan nama samaran seperti Abdul Fadi dan juga Abdul Salim. Kalau era sekarang mungkin juga dikutip oleh David Wood dan juga Christian Prince seperti itu ya. Nah, mereka ini teman-teman dengan percaya dirinya menganggap jika apa yang mereka baca itu, apa yang mereka yakini itu sudah benar-benar absolut. Padahal karya-karya akademik itu kan sifatnya relatif. Karena bisa-bisa saja di masa yang akan datang ditemukanlah bukti baru lain yang akan mengoreksi argumen, pernyataan, dan teori yang ada sebelumnya. Yang mana itu kan hal yang wajar dalam konteks kajian akademik. Nah, bantahan itulah yang akan kita ulas di episode syubhat kali ini. Nah teman-teman, untuk syubhat-syubhat lainnya teman-teman dapat membaca di buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam, tulisan Ustadz Insan LS Mokoginta. Nah buku ini insya Allah membantu teman-teman kalau sekiranya teman-teman mendapatkan syubhat-syubhat yang ada di internet, kan sekarang banyak tuh syubhat internet. Buku ini insya Allah akan membantu teman-teman untuk menjawab kegundahan teman-teman terhadap syubhat yang tersebar di internet. Selain teman-teman juga bermanfaat untuk keluarga. Jadi ya mudah-mudahan tiap rumah ada buku ini ya. Atau untuk syubhat lainnya teman-teman juga dapat baca di e-book kami. Nah, selengkapnya mengenai buku dan e-book ini, silahkan klik yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut partisipasi, teman-teman dapat mengklik link kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Umumnya, kita berasumsi bahwa apabila ada suatu kitab yang berasal dari sebuah agama tua, suatu agama tua seperti itu, maka kitab itu juga dianggap setua agamanya. Ya, misalkan jika ada agama yang muncul jauh ribuan tahun yang lalu, maka kita cenderung juga menganggap bahwa kitab atau isi kitab dari agama tersebut itu juga berasal dari ribuan tahun yang lalu. Padahal bisa-bisa saja isi itu kemudian telah disunting di kemudian hari. Apakah mungkin ditambah, dikurangi, atau juga diedit? Ya, Al-Quran sendiri kan sudah ditegaskan ya bagaimana umat-umat terdahulu itu kedapatan dengan sengaja mengubah-ngubah isi kitab sucinya untuk kepentingan atau keperluan tertentu yang kita kenal dengan istilah tahrif, mengubah-ngubah kitab suci. Nah begitu juga, hanya mentang-mentang kitab itu berasal dari sebuah agama tua, itu tidak berarti usia kitabnya itu juga setua agamanya. Contoh, dulu ada channel YouTube yang mengklaim jika Al-Quran itu banyak mengkopi kitab Ginza Rabah dari agama Mandean. Alasannya karena isi dari kitab Ginza ini yang dalam bahasa Arab
itu diksi-diksi yang digunakannya itu mirip dengan Al-Quran. Nah, karena agama Mandean ini usianya lebih tua dari Al-Quran, maka asumsinya mereka mengatakan bahwa Al-Quranlah yang meniru Ginza-Rabbah. Nah, setelah diteliti berdasarkan penjelasan Profesor Charles G. Harber di buku The Great Treasure of the Mandean, menurutnya konten isi kitab ini itu telah mengalami penyuntingan atau diedit sebelum dan sesudah era Islam. Lebih lanjut, hal ini mengimplikasikan jika konten isi kitab ini dipengaruhi oleh agama Islam sendiri. Bukan sebaliknya ya, di mana tujuan pengeditannya itu adalah agar agama mereka itu di masa itu dapat diterima oleh umat Islam sebagai ahlul kitab. Karena ketika itu umat Islam menguasai kawasan mereka seperti itu. Ya, sama juga seperti Bible versi Klinkert atau Shellabir yang ada di Indonesia pada masa-masa silam. Kedua versi Bible ini itu isinya sudah disunting sedemikian rupa dengan dimasukkan beberapa istilah Islami. Makanya jangan kaget ya, jangan heran jika nanti teman-teman membaca bagian dari Bible ini ada yang berbunyi seperti Paulus masuk masjid, Yesus masuk Ka'bah dan sebagainya ya. Tujuannya buat apa? Tujuan Bible ini agar familiar dengan orang Islam. Makanya digunakanlah terma-terma yang dipahami oleh orang Islam seperti itu. Ya, kalau di Arab itu teman-teman ada Bible yang dicetak dan sengaja menggunakan istilah-istilah Islami. Itu di sana adalah Bible versi SAB, versi Sharif Bible seperti itu. Atau juga teman-teman seperti kasus kitab Pirkei de Rabbi Eliezer yang dalam agama Yahudi gitu ya. Yang oleh kalangan misionaris itu mengklaim jika cerita-cerita di dalamnya itu katanya banyak dikopi oleh Al-Quran. Padahal dalam ensiklopedia Yahudi sendiri, Rabbi Leopold Zuns itu menyatakan bahwa kitab ini telah disunting setelah era Islam di kawasan yang mayoritas Islam seperti itu. Nah, ini juga sama seperti kitab Bhavishya Purana dalam Hindu yang katanya kitab ini meramalkan tentang akan adanya atau munculnya agama Islam dan Kristen. Namun belakangan diketahui bahwa Purana yang satu ini adalah Purana, bagian Purana yang sudah diedit-edit di kemudian hari. Nah, dengan fakta yang demikian, maka jangan heran pula jika Ardaphiraf ini juga kasusnya serupa. Karena perlu dipahami bahwa walaupun Ardaphiraf ini salah satu kitab dari agama Zoroaster, agama tertua seperti itu, namun kitab sucinya agama Zoroaster sendiri yang menjadi kitab premiernya mereka itu adalah Zen Avesta, bukan Ardaphiraf. Nah, kitab Ardaphiraf ini teman-teman itu menceritakan mengenai sosok yang bernama Wiras yang diperkirakan hidup sebelum tahun 579 Masehi di negeri Persia yang sekarang ini Iran seperti itu. Namun pertanyaannya, kapan kemudian kitab ini ditulis? Nah, seorang profesor, sarjana bahasa Iran dan pakar agama Zoroastrianisme bernama Mary Boyce dalam buku Iranian Studies volume 1 halaman 48 menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan kitab ini pertama kali ditulis. Namun di bagian pengantar kitabnya ini menunjukkan bahwa kitab ini ditulis setelah orang Arab atau orang Islam menguasai negeri Persia. Dan setidaknya kemungkinan kitab ini selesai ditulis pada abad ke-9 atau 10 Masehi. Yang artinya cerita dalam kitab ini ada 2 abad setelah, ya sekali lagi, setelah munculnya agama Islam. Nah, pernyataan ini juga diakui oleh Profesor Feridun Fahman, seorang profesor emeritus di Universitas Copenhagen dan pakar tentang bahasa dan agama-agama asal Iran dalam bukunya yakni Arda Wiras Namak, The Iranian Divina Commedia, berdasarkan kajian linguistik beliau. Nah, selain itu teman-teman, Profesor Philippe Gignoux dalam karyanya yang berbahasa Prancis itu juga menyatakan hal yang serupa. Dan bahkan ia menambahkan bahwa isi dari kitab ini telah diadaptasi sedemikian rupa setelah umat Islam menguasai Persia untuk tujuan propaganda, yakni tepatnya antara abad ke-9 hingga abad ke-11 Masehi. Ya, sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya teman-teman ya. Teman-teman dapat membacanya di Ensiklopedia Iranica. Di sana udah dijelaskan ya. Dan teman-teman akan mendapati penjelasan di sana bahwa Arda Wiras Namak ya seperti karya Zoroaster lainnya itu mengalami penyuntingan berturut-turut. Bentuk final dari kitab ini setidaknya berasal pada abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi. Nah, dengan demikian berdasarkan paparan para ahli, sangat dipastikan bahwa kisah Ardaphiraf ini ditulis setelah negeri Persia itu ditaklukkan oleh umat Islam. Dan umat Islam itu menaklukkan Persia kan sejak abad ke-7 Masehi. Namun berdasarkan penelitian para ahli, terminus et quem
dari cerita Arda-Firaf ini itu berasal di antara abad ke-10 hingga abad ke-11, ke-11 Masehi. Sederhananya gini teman-teman, maksudnya adalah cerita dalam Arda-Firaf yang ada sekarang ini, yang katanya Islam mengkopi dari kitab Arda-Firaf, itu merupakan cerita yang berasal dari abad ke-9 hingga 11 Masehi. Atau cerita yang sudah diedit-edit setelah orang Islam menguasai Persia, yakni sekitar abad ke-9 hingga abad ke-11 Masehi. Yang oleh Philip Gignoux itu menyimpulkan bahwa pengeditan itu bertujuan untuk propaganda. Maka secara logika, tidak mungkin kisah Isra Mi'raj yang ada dalam Al-Quran dan Hadis yang berasal dari abad ke-7 diadaptasi dari cerita kitab Arda-Firaf yang berasal antara abad ke-10 hingga abad ke-11 Masehi. Karena pada masa peristiwa Isra Mi'raj itu, kitab ini atau setidaknya cerita yang seperti disebutkan dalam cerita Arda-Firaf itu belum ada. Dan itu berdasarkan legitimasi dari para ahli dan penelitian ilmiah, bukan asumsi semata gitu ya. Mungkin ada yang membantah begini, yang berasal dari abad ke-10 dan 11 itu kan versi yang sudah diedit. Katanya seperti itu. Dengan kata lain, bisa jadi cerita Arda-Firaf itu sudah ada jauh sebelum itu. Yang versi sebelum dieditnya kan gitu katanya. Ya terserah lah ya. Mau mengatakan cerita Arda-Firaf versi yang belum dieditnya sudah ada sebelum Islam, sebelum Masehi, bahkan ribuan tahun sebelumnya, atur aja lah gitu ya. Karena yang pasti ilmuwan sudah menyatakan bahwa terminus a quo dari cerita Arda-Firaf ini tidak ada yang mengetahuinya. Sederhananya, tidak ada yang tahu kapan versi yang asli itu berasal dan bagaimana bentuk cerita Arda-Firaf versi sebelum yang dieditnya. Namun yang pasti teman-teman, ilmuwan mengidentifikasi bahwa cerita Arda-Firaf yang ada sekarang ini itu adalah versi editan, menunjukkan bahwa versi aslinya atau versi sebelumnya seharusnya isi ceritanya itu sangat berbeda dengan cerita yang ada sekarang ini. Ya apapun itu, yang pasti bahwa cerita Arda-Firaf yang sekarang ini yang diklaim mirip kisah Isra Mi'raj itu adalah cerita versi yang sudah diedit ketika orang Islam menguasai Persia untuk tujuan propaganda. Dan itu bukanlah hal yang aneh, sebab hal yang serupa terjadi dalam kitab-kitab lain juga, seperti Ginzaraba versi Arab, Bafisha Purana, atau Babel versi SAB, Klinker, Shalabi, dan sebagainya, di mana ada tujuan di balik pengeditan dan penyuntingan itu. Dan dengan demikian, tuduhan bahwa kisah Isra Mi'raj yang ada dalam Al-Quran dan Hadis diadaptasi dari cerita kitab Arda-Firaf, maka telah terbantahkan. Jadi teman-teman, para ilmuwan itu baru mengetahui perkiraan kapan cerita Arda-Firaf ini berasal ya baru-baru sekarang ini aja gitu ya. Nah tentu para penulis awal seperti Ignaz Goldziher dan Pendeta Tisdal itu belum mengetahui fakta soal kapan kitab ini ditulis. Maka wajar kemudian mereka berasumsi dan menganggap bahwa Islam mengadaptasi dari cerita dalam Arda-Firaf. Mengingat agama Zoroaster itu telah dahulu ada sebelum Al-Quran. Ya, karena atas dasar ketidaktahuan mereka ya. Tapi apakah setelah kita uraikan fakta sedemikian rupa seperti episode kali ini, membuat para misionaris dan pendengki Islam tidak lagi menggunakan syubhat ini? Maka jawabannya adalah tidak. Syubhat ini pasti tetap terus digunakan karena itu menguntungkan mereka. Dan mereka pasti akan mencari alibi dan bahan untuk mendukung klaim mereka itu, walaupun klaimnya itu sudah fail gitu ya. Dan kemudian mereka menggunakannya nanti di hadapan umat Islam yang belum paham. Nah, oleh karenanya teman-teman, pastikan teman-teman share video ini agar banyak yang mengetahui, khususnya buat kawan-kawan dan kenalan teman-teman, supaya enggak mudah terpengaruh dengan kebohongan yang mereka buat. Akan tetapi teman-teman, mengenai Isra Mi'raj ya, selain syubhat ini, ada syubhat yang lainnya juga. Yakni katanya kalau Nabi Muhammad itu melakukan Isra ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, faktanya kan Masjidil Aqsa itu baru ada jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Lantas pertanyaannya, Masjid Aqsa mana yang didatangi Nabi Muhammad SAW? Nah, syubhat ini sebelumnya pernah dilayangkan oleh Abu Janda melalui Instagramnya. Dan sudah kita membahasnya dalam 2 episode secara komprehensif, baik secara sejarah maupun secara kajian teks. Nah, teman-teman dapat menonton di episode sebelumnya. Linknya insya Allah disematkan di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Dan buat teman-teman yang mau baca bantahan terhadap syubhat-syubhat lainnya, teman-teman bisa baca di buku ini. Klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang episode kali ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe juga tombol
loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini dukung secara material, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bagi kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.